Mati Al-Ustadz Adhan dan Ustadz Bayu dari Wafa Indonesia yang senantiasa membersamai kita, guru-guru di SDIT, SMPIT, dan ke depan adalah MA terpadu pula, untuk memberikan bekal-bekal pada kita sekalian dalam rangka penguatan dan pengembangan di dalam bidang qiraatul Quran, membaca Quran dan menghafalnya. Kepada pengurus yayasan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang pada pagi hari ini alhamdulillah nggak ada yang lupa. Karena biasanya kalau teman-teman tidak hadir itu kan lupa. Para sekolah SDIT, SMPIT dan MA terpadu yang insya Allah memiliki semangat yang sama, tidak berbeda satu di antara mereka. Mereka mengedepankan untuk menjadikan sekolah ini adalah sekolah yang benar-benar menggerakkan siswa-siswinya dan seluruh anggotanya dari Dewan Guru dan wali muridnya untuk mempunyai perhatian yang besar terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, martabat kita, yang dengannya pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal kitab yarfa'u bihi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Bahwasanya dengan kitab inilah Allah taala mengangkat kaum-kaum yang konsis memegangnya, menjaganya dan mengamalkannya, dan ketika ada kaum yang meninggalkannya, maka mereka akan menjadi hina. Dewan Guru yang hadir pada kesempatan ini yang tidak kurang jumlahnya dari 40 orang insya Allah, walaupun mungkin ada yang belum datang, segera bisa dihubungi sehingga tidak terlambat mengikuti semua sesi-sesi yang nantinya akan disampaikan oleh para trainer kita dari Wafa Indonesia. Kami banyak mengucapkan terima kasih khususnya pada para trainer dari Ustadz Adhan dan Ustadz Bayu dari Wafa. Terima kasih juga, dan kami menyampaikan banyak apresiasi kepada para guru kita yang semangat untuk mengikuti acara ini selama berapa hari? 2 hari. Siap insya Allah? Alhamdulillah, semuanya siap mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Ini adalah suatu keberuntungan ya bagi kita semuanya, khususnya bagi para guru kita, di mana pada 2 hari ini akan banyak mendapatkan penguatan, khususnya dalam hal tahsin Quran dan metodologinya. Kenapa? Ya karena memang kita ini selalu harus mendapatkan penguatan-penguatan. Ya, kalau tidak, ya kita akan menjadi lemah. Oleh karenanya, suatu keberuntungan yang besar bagi antum sekalian, sebagaimana juga telah disampaikan oleh MC tadi, bahwasanya orang yang terbaik yang mendapatkan titel khairiyah dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dan mari kita niatkan semuanya, ya kita yang hadir, yang menyelenggarakan, ya yang sibuk menyiapkan acara ini, dan yang datang dari Surabaya untuk memberikan pengalaman dan ilmunya, kita niatkan semata-mata adalah tujuan utamanya adalah tabjilullahi ta'ala, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Rasulullah SAW, inna min ijlalillah, termasuk cara kita mengagungkan Allah taala adalah salah satunya Nabi mengatakan ikram hamilil Quran, yaitu memuliakan orang yang membawa atau mengemban Al-Quran. Itu tujuan kita. Jadi kita melaksanakan kegiatan upgrading pada kesempatan ini untuk menguatkan pada guru-guru kita yang menjadi para hamilul Quran,
di tengah-tengah kehidupan kita, kita melakukan penguatan adalah dalam rangka ta'zimullah, ijlalullah, dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu caranya adalah dengan memuliakannya. Dan salah satu cara memuliakan mereka adalah terus membekali keilmuan mereka, dengan menguatkan keilmuan mereka. Itu adalah salah satu cara memuliakan mereka. Selain banyak hal tentunya dalam hal memuliakan mereka yang harus kita lakukan. Namun yang harus mendapatkan perhatian kepada kita sekalian, dari kita sekalian, Rasulullah mengatakan hamilul Quran ghairul ghali fihi walal jafi anhu. Pembawa Al-Quran, atau yang ditafsirkan oleh ulama, yang dimaksud hamilul Quran adalah al-hafidh, yang menjaga kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-amil, yang mengamalkannya, dengan dua kategori yang disampaikan Nabi SAW. Nah, ini yang harus kita terhindar darinya. Yang pertama adalah ghairu al-ghali fihi, yang tidak berlebihan. Tidak berlebihan dalam pengamalan, mungkin kita selamat ya insya Allah. Karena apa? Justru yang terjadi pada kita kurang, banyak kurangnya ya dalam pengamalan terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ghali fihi banyak dicontohkan dari ulama itu orang-orang khawarij yang mereka memang sangat ekstrim dalam pengamalannya, yang sampai di luar frame yang ada dari pemahaman terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mungkin tidak termasuk al-ghali fihi dalam pengamalannya, bahkan kita adalah banyak melakukan hal-hal yang kurang terhadap pengamalan terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa kita selalu kepada Allah Ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selamat datang Ketua Yayasan Bapak Haji Abdul Salam, silakan. Al-ghali fihi, selain dalam pengamalan, nah ini yang dalam konteks inilah penguatan ya pada kesempatan ini, yaitu dalam hal berlebihan di dalam dalam melaksanakan ya, baik dalam hal mengeluarkan hurufnya dari makhrajnya atau sifat-sifatnya yang tidak tepat. Nah, itu yang berlebihan. Jadi kita tidak menginginkan profil guru kita ini berlebihan dalam hal makharijul huruf, tapi benar-benar dia bisa mengeluarkan makharijul huruf sebagaimana semestinya. Iqta'u kulli dzi haqqin haqqahu. Jadi memberikan setiap huruf itu akan haknya dari makhraj dan sifatnya. Dan tidak berlebihan, karena ketika sudah yataghala, sudah berlebihan ya maka itu bukan tajwid lagi, tidak masuk dalam bab tajwid. Jadi ketika dikatakan oleh salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kanat qira'atuhu, bahwasanya adanya bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bacaan yang tartil, yang fasih, yang jelas, yang mufassaran harfan harfa, bahwasanya bacaan Rasulullah SAW itu jelas, harfan harfa, huruf demi hurufnya, artinya sesuai keluarnya setiap huruf dari makhrajnya. Nah, kita dengan cara inilah agar kita tidak terhindar dari al-ghali fihi, supaya tidak berlebihan dalam pengucapan setiap huruf itu dari makhrajnya. Dan ini sebenarnya kewajiban, bukan kewajiban bagi orang yang belajar Quran saja, bagi yang mengajarkan Quran saja terkait dengan profesinya, tidak. Tapi ini adalah kewajiban kita semuanya, ya, merupakan kewajiban kita semuanya, hak yang harus kita berikan terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merupakan bagian dari nasihat kita terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat membacanya dengan benar. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW memberikan penjelasan ghairal ghali anhu walal jafi,
ghali fihi wal jafi anhu. Yang kedua adalah orang yang jauh darinya, ya, yang menjauhinya. Al-jafi, orang yang renggang, yang jauh. Nah, inilah yang dikeluhkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ayat. Allah Ta'ala mengatakan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bahwasanya kaumku ya Allah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang dijauhkan, mahjura. Nah, ini hamilul Qur'an yang harus kita muliakan, yang mendapatkan pemuliaan dari kita, dan ini merupakan bagian dari memuliakan Allah Ta'ala. Disebutkan oleh Nabi SAW, ghairul ghalifi wal jafi anhu, jadi bukan yang itu. Oleh karenanya pada bulan Ramadan kemarin kita sudah menyampaikan baik di SPIT maupun di SMPT bahwa cuma waktu itu kita masih hanya himbauan, tapi agar segera ini kemudian benar-benar menjadi sebuah rutinitas yang harus dilakukan oleh kepala sekolah atau siapa yang ditunjuk untuk kemudian mengadakan polling pada semua guru kita untuk 1 hari 1 juz. Polling 1 hari 1 juz. Dan insya Allah disinilah letak kesuksesan kita. Ketika para guru kita sudah benar-benar 1 hari 1 juz ya, dalam membaca Al-Quran, insya Allah keberkahan yang Allah Ta'ala buka akan lebih banyak lagi ya. Keberkahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu akan lebih banyak lagi, keberkahan yang Allah buka kepada kita sekalian. Insya Allah segera dimulai saja ya. Kita sudah akan memasuki tahun pelajaran baru. Bagaimana sistemnya untuk polling setiap harinya, dengan target 1 hari 1 juz ya, membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Kita akan kalau kemarin di Ramadan kita hanya sebagai himbauan ya, wacana untuk menerapkan polling itu setiap harinya 1 hari 1 juz ya, agar kita tidak termasuk orang yang al-jafi anhu. Itu salah satu ukurannya, karena yang minimal kalau kita lihat dalam hadis-hadis ya, minimal orang menghatamkan Quran itu minimalnya 40 hari. 40 hari sekali hatam Quran. Adapun yang umum adalah 1 bulan ya, 30 hari. Kalau kita mau ngambil yang minimal ya nggak apa-apa, yang 40 hari berarti nggak sampai 1 juz per harinya. Tapi yang hadis yang lain, yang umum yang biasa kita baca adalah yang 1 bulan 1 kali. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada antum semuanya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membersamai kita ya selama 2 hari ini dengan memberikan dukungannya, kekuatan pada kita sekalian, kesehatan pada antum sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.